Vika, Selamat pagi Bu. ada waktu Mbak Vika pada pagi hari ini? Ada. Terima kasih atas waktu yang diberikan Mbak Vika terkait observasi kemarin. Saya akan menanyakan beberapa hal yang berkaitan tentang observasi yang dilakukan Mbak Vika di kelas kemarin. Nah, yang saya tanyakan, indikator-indikator apakah yang tercapai setelah Mbak Vika melakukan pembelajaran di kelas? Iya Bu, jadi setelah saya melaksanakan pembelajaran kemarin, indikator-indikator yang telah dicapai itu siswa mampu menentukan jenis-jenis sudut lancip, siku-siku maupun tumpul. Kemudian siswa juga dapat mengartikan lambang negara yaitu Garuda Pancasila. Terima kasih Mbak Vika, bagus sekali tujuan yang akan dicapai Mbak Vika setelah melakukan observasi. Nah, saya ketika mengamati Mbak Vika saat pembelajaran, ya di situ Mbak Vika sudah melalui beberapa tahap yang saya amati. Mbak Vika sudah menyampaikan tujuan pembelajaran ketika pembelajaran, strateginya juga sudah ada, medianya pun juga sudah ada. Nah, ketika pembelajaran saya mengamati itu Mbak Vika sudah melakukan beberapa pembelajaran yang menurut anak itu mengajak anak menyenangkan. Misalkan Mbak Vika sudah mengadakan ice breaking itu di sela-sela kemarin Mbak Vika memberikan materi itu diselingi dengan ice breaking, dan pembuatan kelompok pun juga sudah ada, dan anak juga dilatih untuk mandiri menyampaikan hasil diskusinya kemarin ya Bu Vika. Terima kasih Bu Vika. Ketika Bu Vika melakukan pembelajaran di kelas sudah melalui beberapa tahap, dan itu semua sudah mencakup yang ada di RPP. RPP-nya sudah bagus, terus medianya ada, strateginya juga ada. Nah, sekarang yang akan saya tanyakan Bu Vika. Nah, setelah Bu Vika melakukan pembelajaran di kelas itu nanti, apa yang akan dicapai Mbak Vika ketika pembelajaran itu? Mungkin beberapa yang ingin dikembangkan nanti ke depannya setelah pembelajaran itu apa? Iya Bu, jadi kemarin selalu setelah di akhir pembelajaran itu saya melakukan refleksi. Nah, kemarin saya tanya kepada anak-anak kekurangan apa dari pembelajaran saya. Nah, pembelajarannya sudah menyenangkan, akan tetapi di pembelajaran berikutnya saya ingin lebih mengembangkan atau menggunakan model belajar yang lainnya dengan menyelipkan game Bu. Jadi game itu kan cenderung disukai anak-anak terutama kelas rendah ya, kelas 3. Nah, itu saya rencana ingin menerapkan game teka-teki silang yang nanti ditayangkan di proyektor sesuai tema yang akan saya ajarkan nantinya. Terima kasih Bu Vika. Berarti nanti game-game yang akan ditayangkan Bu Vika itu berkaitan dengan materi-materi yang akan diajarkan seperti itu? Iya Bu. Ya, terima kasih Bu Vika. Nah, itu adalah strategi yang akan dilakukan Bu Vika untuk menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada, sehingga anak nanti bisa lebih tertarik lagi, dan juga bisa agar anak-anak itu mudah menerima apa yang akan disampaikan Bu Vika. Lah, kedepannya saya hanya memberikan saran sedikit Bu Vika untuk menghadapi strategi-strategi ini. Nanti Bu Vika bisa berkolaborasi dengan teman sejawat. Misalkan ketika Bu Vika mengalami kesulitan dalam pembelajaran, Bu Vika nanti di forum, misalkan di KKG ataupun di forum tingkat kecamatan, Bu Vika mendiskusikan dengan teman-teman rekan sejawat Bu Vika. Biasanya kan ada kelompok kerja guru kelas 3, kelas 1 dan sebagainya. Itulah disitulah permasalahan-permasalahan yang ada, terus bagaimanakah cara mengatasinya didiskusikan atau disampaikan ke teman sejawat, sehingga mungkin di situ nanti akan ada solusi-solusi yang akan bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi. Terima kasih Bu Vika. Semoga kedepannya Bu Vika lebih baik dalam proses pembelajaran ke anak, sehingga anak nanti bisa dalam pembelajaran itu asik
menyenangkan sehingga anak tidak merasa bosan-bosannya di kelas. Terima kasih atas waktu yang diberikan Bu Vika. Sekian dulu dari Bu Yuli, nanti mungkin kita sambung lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.